Pada hari ini Bapak Ibu saya mau sampaikan kepada kita, Pastor Yahya sedang melayani di Every Nation Manado, tepatnya di Every Nation Minahasa Utara. Karena ini hari ini adalah pengukuhan daripada Jemaat Every Nation Minahasa Utara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dengan Pastor Rivo Kakunsi sebagai gembala lokalnya. Dan juga 2 hari terakhir ada pertemuan Leaders Convergence Hub Sulawesi. Kalau kita ini Jabodetabek dan Medan, saudara, nah ini Hub Sulawesi. Ada Makassar, ada Manado, Minahasa Utara, Toraja, Palu. Ya saudara, dan mereka berkumpul di Manado. Ya, Bapak Ibu Saudara, 2 hari lalu, maksud saya hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini pada hari ini masih meneruskan seperti apa yang disampaikan mengenai Roh Kudus. Ya, Pentecost Sunday ini adalah seriesnya, dan minggu depan kita akan rayakan bersama-sama dengan keluarga Every Nation secara global, ya tanggal 24 mengenai pencurahan Roh Kudus. Dan pada hari ini kita mau berbicara mengenai, oleh karena itu ini ada rentetannya. Ini kita bicara mengenai Roh Kudus mulai daripada minggu ini dan sampai minggu depan kita akan merayakan bersama-sama pencurahan Roh Kudus. Nah saudara, sangat penting untuk kita ketahui bahwa ketika Yesus yang meninggalkan dunia ini untuk naik ke surga, dia berjanji saudara, dia berdoa, ya. Nanti kita akan baca firman-Nya untuk murid-muridnya. Karena setelah Yesus pergi, lalu apa selanjutnya? Dan apa yang dijanjikan, apa yang didoakan oleh Yesus itu bukan materi saudara. Bukan catatan-catatan, bukan misalnya buku-buku atau petunjuk-petunjuk. Tetapi yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka adalah pribadi yang lain saudara. Dan pribadi itu setara dengan dia. Nanti kita akan lihat bagaimana pribadi ini adalah Allah sendiri, yaitu Allah Roh Kudus. Nah saudara, ini begitu penting dan menarik sekali. Bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita untuk kita tidak tinggal sendirian, yaitu kita bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Luar biasa saudara. Ini sebuah terobosan yang tidak sama, ya, yang berbeda. Dan apa yang Tuhan lakukan, yaitu Dia datang kepada kita, masuk ke dalam setiap orang yang percaya, itu bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya. Makanya judulnya pada hari ini, Roh Kudus, Sang Penolong, yang kekal bersama kita saudara. Jadi bukan sementara tetapi selama-lamanya. Tujuannya untuk kita semua supaya saudara meyakini bahwa kehadiran Roh Kudus itu nyata, personal. Dan itu untuk selamanya. Yang kedua, tujuannya adalah memahami, untuk supaya kita paham saudara bahwa identitas Roh Kudus itu sebagai penolong atau sebagai penghibur, sebagai parakletos, bagaimana dia bersama-sama, bukan di luar kita, tetapi di dalam kita. Itu tujuannya untuk firman Tuhan hari ini. Dan firman-Nya diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan membaca sama-sama firman Tuhan. 2 ayat ini saudara. 3, 2, 1. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan, kami berdoa pada saat ini biar firman Tuhan yang disampaikan, biar hanya kebenaran-Mu saja yang disampaikan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap hati terbuka. Dan biarlah Roh Kudus, mari Roh Kudus, Kau pimpin hamba-Mu, Kau pimpin pada hari ini. Dan biarlah setiap hati terketuk, biarlah setiap hati terbuka, setiap pikiran, mari Engkau berbicara Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Nah saudara bisa melihat di ayat ke-16 itu muncul Tritunggal saudara. Jadi aku akan meminta kepada Bapa. Aku berdoa kepada Bapa. Aku itu adalah Yesus, Bapa di surga, dan kemudian ada penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Itu menunjukkan adanya Tritunggal,
di mana setiap pribadi memiliki perannya masing-masing. Satu Allah, saudara, tapi memiliki pribadi yang berbeda. Ada 3 pribadi di sini. Ada pribadi Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Bapa sebagai sumber, Anak sebagai perantara, dan Roh Kudus adalah pelaksananya, saudara. Nah, ide besarnya dari 2 ayat yang kita baca dari perikop ini, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang kekal, pribadi ilahi yang menyertai, mendiami, dan menopang umat Allah selamanya. Sehingga saudara bisa melihat bahwa kehidupan kita itu ditopang, dan bahwa peran Roh Kudus itu sangat vital di dalam kehidupan kita semua, saudara. Dan mari kita lihat di dalam ayat ini, di ayat yang ke-17, di mana Roh Kudus itu akan menyertai kita, tetapi ada catatannya di situ, apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayat 17 adalah sebaliknya, adalah kontradiksinya, ada oppositnya, saudara. Dunia itu tidak dapat menerima Roh Kudus. Dikatakan di ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, saudara. Nah, kata dunia ini bukan alam, tetapi sistem dunia, saudara. Sistem dunia inilah yang bertentangan dengan Roh Kudus, bertentangan dengan kebenaran. Dan ini yang kita hadapi, dan Tuhan Yesus sudah sampaikan bahwa ini akan terjadi, bahwa dunia tidak dapat menerima dia karena dunia tidak kenal. Dunia tidak melihatnya. Saudara, dunia ini memiliki keinginannya. Ini menunjukkan bahwa sistem dunia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan dunia tidak mampu, saudara. Dunia tidak kenal, dunia buta, dunia tidak bisa melihat mana yang penting, mana yang benar, mana yang kekal, saudara. Dan dunia memiliki keinginannya sendiri. Ya, John MacArthur, seorang teolog terkemuka, saudara, menyatakan Injil itu tidak menawarkan apa yang kamu inginkan. Ini saya terjemahan bebasnya, saudara ya. Ia menawarkan apa yang Allah inginkan, dan itu jauh lebih baik sebetulnya. Namun inilah yang tetap menjauhkan orang-orang dari Kristus. Mereka menginginkan apa yang mereka mau, bukan apa yang dia mau. Itu yang terjadi, saudara, di dalam dunia ini. Itu sebabnya, saudara, bahwa memang tidak nyambung. Itu sebabnya bahwa dunia ini memang gak kenal, karena memang gak nyambung, saudara, karena ada dosa di sana. Dan apa yang terjadi, dunia sedang berjalan dengan keinginannya sendiri, dengan rencananya sendiri, saudara. Dan ini yang menjatuhkan mereka, dan ini yang membuat kehidupan kita hancur. Kita tahu, ya, kalau saya ngomong seperti ini sebetulnya relate sama kita. Kita seperti itu dulu. Kalau saudara sudah percaya Tuhan, itu dulu kita. Tetapi sekarang kita berbeda. Kita hidup dalam hidup yang baru. Nanti kita akan mendengarnya, saudara. Jadi memang ada dunia yang jatuh yang tidak connect dengan Roh Kudus. Dan untuk itu makanya kita perlu tahu bahwa perlunya kelahiran kembali, perlunya Roh Kudus. Padahal, saudara, kita itu terus hidup saat ini. Tetapi masalahnya ujungnya berbeda, saudara. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita hidupi sekarang, itu menentukan apa yang di depan kita, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi di dunia saat ini, ya kalau kita lihat, ya saudara, ini sistem dunia ini tuh semuanya melayani manusia, saudara. Ya, ini masalahnya seperti itu. Semuanya melayani kita. Apapun itu, modernitas, saudara, ya semua kecanggihan-kecanggihan, itu semuanya untuk membuat rencana kita itu berhasil, saudara. Membuat saudara lebih nyaman lagi. Semua sistem seperti itu. Ya, bagaimana saya kemarin beli online, enak, saudara ya, beli online gitu kan. Sampai saya satu hal yang luar biasa, saya masih ketawa-ketawa. Ada barang, yaitu sarung tangan plastik, karet, saudara. Saya pikir gak ada di online, jadi saya nyarinya ke mana? Ke apotik, kemana, gak ada. Istri saya cuma bilang, itu loh beli di situ. Ya ampun, tinggal pencet gini datang, saudara. Mungkin saudara ketawa ya, tapi itulah saya gak tahu kalau itu ada. Padahal saya udah tahu apa aja ada gitu kan, saudara. Tetapi ternyata segitu mudahnya sekarang. Jadi bayangkan, saudara, dan termasuk di medsos. Ya saudara, ini medsos kita ada Instagram, ada Facebook, semuanya.
Saudara, ketika kita punya Instagram, ya saya sedang mau sesuatu saudara, baru mau nih saudara, muncul saudara. Saudara bisa bayangkan. Jadi saya pikir, loh ini kok bisa muncul gitu kan. Saya baru punya anjing gitu kan. Kemudian tiba-tiba yang muncul kok golden retriever semua di Instagram saya. Tidak sadar apa yang saudara pilih itu menjadi algoritma dan itu dibaca dan dunia menawarkan. Interested, not interested. Benar saudara? Ketemu gak saudara hal itu? Tinggal saudara mau klik yang interested apa not interested. Artinya apa? Semuanya dilayani saudara. Saudara mau apa aja dilayani. Bahkan kalau kita tanya ChatGPT atau AI, saudara udah nanya, udah puas nih saudara, dia masih nantangin saudara. Mau lebih dalam? Mau lebih luas? Waduh, gak habis-habis, gak stop-stop saudara. Jadi bagaimana semuanya dipakai untuk melayani saudara. Bayangkan itu. Jadi kalau kita tidak punya Roh Kudus saudara, kita bisa tersesat saudara. Kita bisa akan jalan dengan rencana kita, pikiran kita sendiri. Dan itu akan menyesatkan kita saudara. Ketidakhadiran Roh Kudus akan membuat kita tersesat dengan rencana dan keinginan kita sendiri. Nah lebih jelas lagi, 1 Yohanes 2 katakan ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ada keinginannya saudara. Dunia tidak netral, sistemnya tidak netral. Alam netral saudara, itu ciptaan Tuhan, itu gak ada masalah. Tetapi sistem dunia ini gak netral. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara bisa lihat di sini, ada sebuah kebenaran mengenai pilihan hidup. Hanya ada dua, melayani diri sendiri, ujungnya maut. Melayani Tuhan dengan melakukan kehendaknya, akhirnya hidup kekal bersama Tuhan saudara. Ada dua ini. Tetapi sebetulnya cuma satu aja. Benar kan saudara? Kalau saudara yang duduk sini, kalau suruh pilih, pasti mau pilih yang melayani. Halo? Nggak ada nih. melayani Tuhan. Iya kan? Untuk hidup kekal bersama dengan dia. Selama-lamanya. Kita pasti mau memilih itu. Tetapi kenyataannya manusia gagal saudara. Nggak ada yang bisa. Termasuk saya. Saudara, kita semua. Ya, mungkin kita punya keinginan tetapi sebentar dan akhirnya hilang. Kenapa? Karena kita jatuh dalam dosa. Total depravity. Kejatuhan total manusia di dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita perlu lahir baru, itu sebabnya kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Itu sebabnya kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan tidak kasih yang lain, Tuhan mengutus Roh Kudusnya. Dan ini ingat, sebetulnya pilihannya cuma satu tadi. Nah saudara, tetapi ada satu pribadi ya yang dapat membuat itu, tadi saya sampaikan, yaitu Roh Kudus. Kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Saudara, Roh Kudus yang membuat kita merdeka. Roh Kudus membuat saudara bisa memilih apa yang benar. Dan itu membebaskan kita. Itu kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar. Dan itu bisa terjadi oleh karena Roh Kudus memerdekakan saudara dan saya. Amin. Roh Kudus membebaskan sehingga kita bisa memilih dan hidup melayani rencananya saudara. Sekali lagi di sini kita tahu pentingnya, krusialnya Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Nah untuk melayani kehendaknya kita perlu Roh Kudus diam, tinggal dalam hidup kita. By the way saudara, kalau tadi saya bilang sistem dunia yang tadi medsos dan AI itu gak ada masalah dengan itu saudara ya. Itu benar, itu gak ada masalah. Itu justru kita harus pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi tetapi kalau tanpa Roh Kudus itu yang masalah di dalam kehidupan kita. Nah kita akan tersesat, dikatakan kan tadi. Nah banyak saudara ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Banyak yang terjadi. Tetapi sebelum itu saya mau masuk kita ke dalam satu bagian yang pertama, yaitu Roh Kudus itu sebagai penolong yang lain. Tadi dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain.
Nah, kata penolong di sini artinya pribadi yang dipanggil untuk berdiri di sisi seseorang sebagai pembela dan penghibur yang menguatkan, ya, dia memberi kuasa kepada kita. Walaupun itu di sisi, tetapi dia masuk ke dalam diri kita, artinya apa? Dia selama-lamanya bersama dengan kita, saudara. Ya, penolong dan penghibur ini. Dan frase yang lain itu artinya bukannya lebih rendah daripada Tuhan Yesus, tetapi yang lain ini adalah alos, ini adalah sama, saudara. Setipe, sehakikat, setara dengan Yesus, itulah Allah Roh. Jadi penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, saudara, memiliki misi yang sama. Dan Roh Kudus ini meneruskan pekerjaan Yesus. Bukan mengisi kekurangan apa yang Yesus lakukan. Bukan, saudara. Pekerjaan Yesus sudah sempurna, amin. Ya, Roh Kudus datang untuk meneruskannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah fungsi daripada Roh Kudus. Itulah peran Roh Kudus. Meneruskan pekerjaan Yesus, dia melakukan dengan misi yang sama. Saudara, ini sesuatu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa Tuhan sendiri itu hadir di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang baru, saudara, yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Kalau dibilang di atas muka bumi ini gak ada yang baru, ini baru, saudara. Ini tidak ada, ini justru makanya dinubuatkan. Perlu dinubuatkan karena ini perlu dikonfirmasi, karena ini suatu ide yang luar biasa. Sesuatu ide di luar daripada pikiran manusia, out of the box. Bagaimana Tuhan itu datang dan masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Luar biasa Tuhan, ya. Haleluya, saudara. Jadi yang pertama tadi adalah Roh Kudus itu sebagai penolong yang lain. Yang kedua, ini yang saya bilang, ketika dia diam banyak yang terjadi, saudara. Roh Kudus diam di dalam orang percaya. Dikatakan bahwa pasal 14 ayat 17b katakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan ayat 16-nya, dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Yang pertama, bagian awal ini, yang banyak yang terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus diam dan tinggal, saudara, itu bisa karena adanya kelahiran kembali. Makanya kita perlu dilahirkan kembali, kita perlu percaya Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita semua, saudara. Kalau enggak connect, saudara. Enggak bisa diterima, maksa, saudara. Yang namanya maksa itu udah enggak enak. Kehidupan yang enggak connect dengan Tuhan itu akan suffer. Makanya dikatakan, saudara, kita perlu sama dengan dia. Ketika kita sama dengan dia, ketika kita diubah untuk menjadi dikuduskan, bukan sama dengan Tuhan maksud saya, tapi ketika kita diubah menjadi baru, saudara bisa hidup dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa tinggal di dalam saudara, dan itu yang membuat saudara dapat berjalan dengan penuh kuasa, saudara. Nah, kita akan lihat bagaimana kuasa itu nanti. Nah, saudara bisa lihat di sini bahwa Roh Kudus itu aktif. Dia diam tetapi dia aktif, saudara. Dia ada di tempat kita, di dalam hidup kita, tapi dia terus bergerak. Dan saudara lihat bahwa kelahiran kembali ini sesuatu yang anugerah. Ini sesuatu yang diberikan. Ini sesuatu yang membuat hidup kita dikuduskan. Itu membuat dia ada di dalam kehidupan kita, saudara. Bukan hanya connect, tetapi match, saudara, dengan kehidupan kita. Roh Kudus itu. Nah, ini membuat rencana Tuhan itu menjadi rencana kita. Makanya ketika kita memilih melayani Tuhan, itu bukan sesuatu yang aneh buat kita. Bukan sesuatu yang asing buat kita. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, Roh itu masuk dalam kehidupan kita, saudara, kita dikuduskan, itu menjadi match. Dan kemudian rencana Allah menjadi rencana kita. Tanpa pemaksaan, tetapi kerelaan hati, saudara. Karena kita mengasihi dia, karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga tidak ada aneh-aneh, sehingga tidak ada yang namanya terpaksa, ya. Yang menjadi, loh kok tapi saya penuh dengan kesalahan. Ya, saya berdosa juga, jatuh dalam dosa. Saya juga begitu. Kadang-kadang saya jatuh dalam dosa, ya kita minta ampun, saudara. Kalau kita takut, udah dosa gak, saudara? Udah. Khawatir itu janganlah khawatir. Orang-orang yang takut itu gak masuk di dalam kerajaan surga, dibilang orang-orang takut, dibilang.
Saudara, tetapi kita minta ampun dan kita akan bertumbuh di dalam Dia. Halo, saudara, kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, ini dia, bahwa Tuhan sendiri merubah kita, membuat kita hidup di dalam Dia, membuat kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, makanya kita perlu bersyukur, saudara. Hal ini harus patut kita syukuri. Di mana Tuhan itu masuk dalam kehidupan saudara, itu suatu peristiwa yang luar biasa dan patut disyukuri. Sebab tidak mungkin, saudara, Allah yang kudus itu masuk dalam diri kita. Di perjanjian lama, ketemu muka saja, saudara, terbakar kita. Gak ada yang bisa ketemu dengan Tuhan. Tadi Pak Yesi sampaikan tadi pagi, namanya aja gak boleh disebut, saudara. Mau namanya disebut, cuci tangan dulu, nulisnya harus YHWH. Itu zaman itu, saudara. Itu bahaya, saudara. Tapi ketika kita dikuduskan Tuhan, Roh Kudus masuk dalam hidup kita, itu sesuatu hal yang patut disyukuri dan luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Kalau kau datang ke atas, mati kau. Awan gelap, petir menyambar, gak ada yang selamat. Hanya Musa, itu pun hanya diberi kemurahan. Musa dan Yosua, yang lainnya mendekat mati, saudara. Kambing, domba, mati hewan. Gak bersalah apa-apa, mati karena dia begitu kudusnya. Tapi Allah Roh Kudus kalau sampai masuk itu berarti something, saudara, terjadi. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dia mengampuni dosa kita, dia menguduskan dengan apa yang dilakukan. Dia menyelamatkan, makanya kita bersyukur. Makanya kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Apanya Yesus baik? Karena Yesus mati di kayu salib, amin. Bukan karena dia memberi makan kita. Oh, kebaikan Tuhan jauh lebih itu, saudara. No. Saudara, lihat bagaimana kita patut bersyukur. Menerima Roh Kudus itu karena anugerah, dia ada di dalam kita. Yang kedua, saudara, yang terjadi yang kedua, kalau ketika Roh Kudus ada, itu Roh Kudus tinggal sebagai penghuni tetap untuk menunjukkan hubungan yang permanen. Karena kata diam, dia akan diam di dalam engkau, itu artinya oikos, itu rumah, itu habitat. Itu di mana ada hubungan, ada kehangatan, terus menerus. Saudara, itu tempat tinggal. Rumah itu tempat tinggal. Makanya Roh Kudus itu akan diam bersama. Itu yang kejadiannya, saudara. Kalau Roh Kudus diam, itu akan memiliki hubungan. Kita akan memiliki hubungan yang intim. Kita akan memiliki bersama-sama dengan dia. Dan dia tidak meninggalkan kita. Dia tinggal, habitationnya di kita. Ya, habitatnya di kita, saudara. Itu luar biasa. Yang ketiga, saudara, Roma 8 ayat 9 menunjukkan bahwa ketika Roh Kudus diam dalam diri kita, artinya kita milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, apa, saudara? Ia bukan milik Kristus. Kata milik ada dua kali, mungkin agak membingungkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, ya, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. Beda, not have and not belong, saudara. Jadi kalau orang tidak punya Roh Kudus, dia bukan milik Tuhan. Kepemilikan Tuhan. Jadi kalau dia katakan kita miliknya, itu berarti dialah yang memiliki kita. Dialah owner, saudara. Dialah yang berkuasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara bisa melihat di sini. Nah, Roh Kudus tinggal. Jadi statementnya adalah Roh Kudus tinggal sebagai pribadi yang memiliki dan berkuasa atas hidup kita. Luar biasa, saudara. Ya, oleh karena itu saudara jangan takut, jangan ragu. Judulnya hari ini adalah Roh Kudus, penolong, saudara, penolong yang kekal itu bersama dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Sehingga saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu ragu. Ya, bagus banget tadi firman-Nya, Pak Yesus sampaikan bahwa Roh Kudus dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Gak ada syarat, saudara, di situ. Kecuali kalau kamu jatuh dalam dosa. Gak ada. Tulisannya itu, dia bersama-sama dengan engkau. Lalu gimana dengan jatuh dalam dosa? Nanti, saudara, sebentar, saudara akan mengertinya. Jangan bingung dulu, ya, jangan resah dulu.
Ya, tapi memang itu yang menjadi perjuangan kita bersama, saudara. Selama kita masih hidup dalam daging, saudara, ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Tetapi saudara bisa lihat, ada hidup damai sejahtera juga. Amin. Itu yang menyertai kita sebagai orang-orang yang berproses di dalam Tuhan. Nah saudara, saya nggak tahu ya kenapa kita bicara proses, karena memang itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu meneruskan pekerjaan Yesus sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu kalau sudah diam di dalam kita, saudara, dia merubah saudara dan saya. Amin. Dia merubah, dia tidak stagnan. Hidup ini tidak membosankan saudara di dalam kekristenan. Kalau sampai membosankan, ada satu yang salah saudara. Kalau sampai ada sesuatu yang, apaan nih kekristenan? Datang, ya kasih persembahan, pulang, puji Tuhan, dengar firman. No, itu keagamaan saudara. Tapi kekristenan itu hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan pribadi saudara dengan dia. Karena dia sudah ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan saudara dan saya. Ketika saya berbicara seperti ini, saudara, itu menguatkan saya. Bahwa aku beserta engkau. Aku ada sama engkau. Dan aku berjalan memimpin engkau. Jangan takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Roh Kudus beserta dengan kita. Roh Kudus beserta dengan kita. Haleluya. Maju terus, ya. Gas. Oke. Nah, saudara lihat di sini. Roh Kudus yang berikutnya, Roh Kudus itu akan memimpin kepada kebenaran, saudara. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, saudara, itu tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Ya, berbeda dengan roh jahat, dia merasuki, dia menyesatkan. Tapi Roh Kudus, dia mengarahkan, dia memimpin, saudara. Dan selalu menuju kepada kebenaran firman. Roh Kudus akan memberikan kepada kita penafsiran akan firman Tuhan yang benar. Saudara jangan takut kalau saudara belum sekolah STH, ya. Ya, walaupun saudara perlu ikut L113, saudara perlu ikut L215, saudara, untuk next batch berikutnya. Tapi bukan berarti kita akan tersesat kalau kita tidak belajar, saudara. Maksud saya bukan berarti kita belajar MTH, STH itu membuat saudara jadi tidak sesat, bukan. Tapi ketika saudara ada Roh Kudus, saudara bertobat, memiliki Roh Kudus, saudara membaca firman Tuhan, dia akan berbicara kepada saudara. Dan kenyataannya Roh Kudus selalu berbicara kepada masing-masing kita setiap hari, saudara. Pertanyaannya, kita dengar apa enggak? Atau kita pura-pura tidak dengar? Karena kita punya keinginan sendiri. Saya udah tahu nih harusnya belok kanan nih. Tapi enak yang kiri ini. Saya lanjut kiri lah. Urusan belakang lah nanti. Saudara, halo. Apa cuma saya? Halo, ada saudara. Kadang-kadang, ya kan? Saudara, tapi bagaimana kita belajar, saudara? Bagaimana kita datang kepada dia? Ketika kita datang bertobat, saudara, itu artinya kita menghargai Tuhan. Bukan kita mengerjai Tuhan, bukan. Ketika saudara tahu, orang di luar sana tidak penting Tuhan. Gak perlu saya bertanggung jawab sama Tuhan. Gak connect, saudara. Tapi ketika saudara hidup dalam Tuhan, saudara jatuh, saudara datang kepada dia. Itu artinya saudara menghargai dia, menghormati dia sebagai pemilik. Bertobat, saudara, dan itu membuat saudara akan bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar lagi. Amin, saudara. Itulah proses. Sekali lagi, proses lagi. Haleluya. Nah, saudara, nah ini baru. Yang kelima inilah Roh Kudus membawa pengudusan hidup. Kita semua, ayat 2 Korintus 3 ayat 18, kita baca sama-sama, saudara. Kita semua, udah sampai? Belum? 2 Korintus 18, 3:18, gak ada? Tidak ada. Oke, saya baca, saudara. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan apa, saudara? Gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Dikatakan dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi Roh itu membawa perubahan hidup di dalam hidup saudara. Dan buahnya seperti dalam Galatia. Dan ini saya tahu gak ada. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau saudara mau melihat kehidupan saudara, apakah saya lebih mengasihi? Apakah saya sudah lebih menguasai diri saya?
saudara itu akan melihat progresnya dari situ saudara. Itulah buah yang saudara bisa lihat. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita lebih setia, bagaimana kita lebih bersukacita. Ya, dikatakan bersukacita, ada sukacita, ada damai sejahtera saudara. Kesabaran, apakah kita lebih sabar saudara saat ini? Saudara bisa lihat. Dan dengar Roh Kudus saudara, jangan keraskan hatimu. Apapun yang Tuhan katakan, saudara bisa katakan tidak. Itu mungkin bisa sekarang saudara. Tetapi dia akan terus katakan dengan setia. Tapi saudara, tahukah saudara ada waktunya ya anugerah itu tidak ada lagi. Ketika Yesus datang kedua kali, ya dikatakan ada orang-orang yang menangis menyesal. Tetapi tidak ada waktu lagi. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ini waktunya untuk kita bertobat. Keluar daripada kehidupan kita yang lama. Ikuti prosesnya Tuhan. Pada waktu saudara mendengar firman ini, apapun yang Tuhan katakan dalam hidup saudara, dengar dia saudara. Lepaskan, datang kepada dia. Yang keenam, saudara, ada 6 hal bayangkan saudara, yang terjadi ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus memberi kuasa untuk melayani. Tetapi, yang ini ada pasti ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Yes. Mari kita baca saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai apa saudara? Ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus hadir saudara, dia memberikan kuasa untuk melayani saudara. Menjadi saksi-saksinya. Melakukan apa sih saudara? Yang selalu saya kagum dengan Tuhan. Itu saya bisa melihat pribadi-pribadi yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri. Kemudian mulai memperhatikan orang lain saudara. Mulai keluar. Mulai melihatnya satu tanda yang luar biasa. Ketika kita hidup di dalam Tuhan saudara. Kita akan stop melihat diri kita. Kita akan melihat kepada keluar saudara. Karena teman-teman kita. Jiwa-jiwa yang di luar sana. Itu menjadi hatinya Tuhan. Itu menjadi pusat perhatian dia. Karena seperti dia memperhatikan kita. Sewaktu kita berdosa. Demikian juga sekarang. Dia akan memakai kita untuk melayani saudara. Amin. Melayani apapun yang menjadi talenta saudara. Baik di gereja, baik di luar gereja. Apapun kehidupan saudara. Tuhan akan memakai saudara. Memberikan kuasa kepada kita. Untuk kita mulai melayani saudara. Untuk kita mulai memperhatikan orang lain. Saya minta minum ya. Okay, thank you. Nah saudara, untuk yang terakhir, ada satu pertanyaan. Saudara tahu nggak, kenapa kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi saudara? Kenapa? Karena itu 2000 tahun yang lalu, tidak ada CCTV, tidak ada rekamannya, tidak ada buktinya kalau sekarang itu. Tetapi kenapa kebangkitan Yesus itu nyata dan itu benar dan kita percaya saat ini. Kenapa saudara? Karena para murid itu mempertahankan. Mereka bersaksi Yesus itu Tuhan. Dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga saudara. Dan itu mereka lakukan dengan kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Ada 500 orang lebih para murid yang tahu bahwa Yesus itu naik ke surga. Itu tercatat dalam Alkitab saudara. Dan mereka semuanya berdiri dengan kebenaran. Karena kebenarannya adalah tidak ada seorang pun yang akan berdiri untuk sebuah kebohongan saudara. Gak ada. Apalagi untuk sampai mati, gak ada saudara. Tapi semuanya ini paling tidak ada 12 orang. Ya, ada Matias yang digantikan, kemudian mereka hidup saudara. Mereka berakhir dengan kematian. Tapi kematian bukan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi. Amin saudara. Itu kematian jasmani. Itu justru malah menjadikan kita masuk ke dalam kemuliaannya. Saudara tahu, itu tidak mungkin kalau itu tidak benar. Dan itu kuasa daripada Roh Kudus. Itu yang membuat saudara akan berjalan, akan bergerak. Karena saudara akan menjadi saksinya. Nah saudara, waktu saya
Bagaimana dengan kita? Itu kan para murid saudara pada waktu itu. Sebetulnya sama dengan kita. Apa yang saya katakan ini, saudara pikirkan untuk diri saudara. Saya mau sampaikan saudara. Ya, beberapa hari yang lalu istri saya ngomong, kita tuh udah 20 tahun ya bekerja sebagai full timer di gereja ini di Jakarta. Dan kemudian saya renungkan kembali 37 tahun sejak saya bertobat lahir baru. Kemudian 9 tahun jadi pastor. Tapi saudara bayangkan diri saudara dengan pekerjaan saudara saat ini. Dengan iman kita. Saudara bisa rasakan ya bagaimana gelapnya kehidupan. Bagaimana hancurnya, bagaimana gelombang itu besar. Saudara bisa bayangkan diri saudara juga. Kenapa kita ada di sini? Saya berdiri di sini, saudara duduk di situ. Sampai saat ini. Karena Tuhan, kalau saudara bisa lihat, Tuhan menyertai kita. Tapi ada satu hal, pada waktu kita jatuh, pada waktu saya lemah, pada waktu saya rasanya mau quit saudara. Tuhan selalu bilang, ayo maju. Ada dorongan yang terus mendorong kita. Amin. Itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Saudara dengarkan dia. Poinnya hari ini, mari kita lebih mendengarkan dia. Mari kita dengarkan dia, suara yang lembut itu, tapi penuh kuasa. Max Lucado bilang guntur yang lembut saudara. Dia powerful, tapi dia katakan maju terus. Jalan terus, jangan berhenti, jangan menyerah. Saudara tidak gampang. Saudara melayani dan saat ini kalau saya ada di depan saudara, puji Tuhan, saudara tahu kelemahan saya, beberapa saudara tahu kelemahan saudara dan saudara masih mendengarkan saya. Karena kita semua bertumbuh saudara, amin. Dan saya juga, kita semua saling. Saudara tahu kehidupan saudara mempengaruhi kehidupan saya. Kehidupan saudara menginspirasi kehidupan saya. Demikian juga kita sebagai keluarga Allah, kita saling menginspirasi satu dengan yang lain, amin. Itu bukan karena kita, para murid itu tidak sempurna saudara. Para rasul itu tidak sempurna saudara. Bahkan ada yang ditegur, Rasul Petrus itu ditegur sama Paulus. Kamu munafik sih. Kamu masa gak berani ngomong gitu. Baca saudara. Ada waktunya Rasul Petrus ditegur oleh Rasul Paulus. Tapi mereka biasa aja, bukan artinya apa-apa. Penuh dengan kekurangan, tetapi bagaimana kita berjalan bersama-sama, amin. Mari kita dengarkan Roh Kudus. Kita biarkan dia berbicara dalam kehidupan kita. Oleh karena itu responnya pada hari ini saudara. Responnya. Ya, bagaimana kita jangan mendukakan dia dengan dosa yang disengaja. Mari kita meresponi dia. Jangan memadamkan Roh Kudus dengan mengabaikan dorongannya saudara. Dia mendorong kita konstan. Dia terus katakan maju. Dia terus katakan berjalan. Kau tahu ini salah, jangan lakukan itu. Ya, tadi walaupun dia salah, kita salah, dia tetap ngomong lagi, jangan lakukan lagi. Saudara pernah mau melakukan salah dan kemudian barang itu macet. Enggak ketutup jalannya. Pernah kan saudara? Dan saudara ketawa sendiri. Halo, apa cuma saya? Saudara, Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita. Dan dia memberikan kekuatan buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa diri kita. Di dalam perjalanan ini tidak mudah saudara. Tetapi Tuhan terus menguatkan kita. Jalan terus. Berjalan terus. Aku ada bersama dengan engkau. Saya minta kita menundukkan kepala kita. Mari kita rededikasi kembali kehidupan kita di hadapan dia saudara. Mari dengarkan dia saat ini. Ketika saudara mendengarkan firman ini. Setiap bisikannya, setiap dorongannya. Saudara aminkan. Saudara katakan ya kepada Tuhan. Dengarkan dia, dengarkan perkataan.